Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Supremacy Kambing. Di video kali ini saya mau sharing satu hal yang baru-baru ini saya kerjakan, yaitu bagaimana cara membuat kontak form yang ketika form itu kita submit akan otomatis mengirimkan formnya ke email kita. Di sini saya akan coba demokan, saya akan submit, lalu akan ada front end validationnya menggunakan React Hook Form. Saya isi, submit, success submit. Lalu akan terkirim sebuah email ke email saya yang berisi submission atau form yang sudah saya isi tadi. Nah, kira-kira bagaimana sih cara ngebuat seperti ini? Yang saya gunakan, yang pertama itu adalah Next.js. Lalu untuk menghandle submission dari front end-nya itu menggunakan API routes. Jadi menggunakan API routes yang sudah disediakan sama Next.js. Jadi nggak perlu ngebuat backend terpisah ya untuk menghandle ini karena simple juga. Dan untuk validasinya tadi itu menggunakan React Form ditambah dengan skema validation menggunakan Zot. Lalu untuk mengirim emailnya sendiri itu menggunakan Notmailer ditambah dengan Gmail SMTP. Kenapa pakai Gmail SMTP? Karena ini gratis dan untuk use case saya adalah website pribadi yang mana tidak perlu menggunakan layanan berbayar. Nah, kira-kira ini gambarannya yang saya gunakan. Nah, saya nggak akan mengulangi untuk mengetikkan code-nya ya, karena saya coba tadi record untuk coba ngetikkan ulang code-nya, prosesnya dari awal gitu ya. Lumayan lama juga. Jadi saya akan review aja kira-kira isi dari eh, apa yang diperlukan untuk ngebuat seperti ini itu gimana sih gitu ya. Nah, akan saya coba review dari folder src, app, pages, kontak. By the way, ini ada repo-nya yang sudah saya publish ya di GitHub saya. Akan saya cantumkan nanti di deskripsi video. Nah, di kontak ini ada page tsx. Ini adalah halaman kontak yang merender si halaman ini tadi. Kalau kita jalankan di sini run dev ya. Nah, di halaman kontak di sini ya. Ini adalah yang merender di halaman ini. Nah, di halaman ini ada sebuah form yang on submit handlernya merupakan handle submit yang saya buat dari React Form yang use form di sini. Lalu di dalam form ini ada 3 field, ada name, email, message, dan juga ada sebuah button untuk nge-submit form tersebut. Nah, di dalam komponen text input sendiri ini menerima React Hook Form props, yaitu control sama si name-nya yang dipassing ke use controller. Lalu si use controller ini bisa mendapatkan si field form state untuk mendapatkan errors-nya. Lalu si field ini itu dipassing ke inputnya sendiri. Jadi supaya si input ini terregister ke use form yang kita buat tadi di sini. Karena ini mendapatkan kontrol yang di sini, lalu kontrolnya dipassing ke masing-masing komponen di sini seperti itu. Nah, si on submitnya sendiri ketika formnya ini sudah disubmit, itu akan mengecek validasi skema validation yang saya passing di sini di resolver, Zot resolver yang saya passing sebuah skema yang skemanya menggunakan Zot, yang mana skemanya itu adalah sebuah objek dengan 3 field, name, email, message, dengan masing-masing rule-nya dan masing-masing error message-nya ketika tidak sesuai dengan rule yang sudah saya tentukan di sini gitu. Lalu si skemanya itu saya passing ke resolver di sini. Ketika si submit-nya ini sukses tadi, maka si callback on submit ini akan dijalankan. Lalu si on submit ini adalah menerima data, yang mana datanya ini adalah hasil dari inputan user. Lalu saya akan memanggil sebuah custom hook submit form, lalu saya mengirimkan data di sini. Kalau kita lihat si submit form ini sebenarnya
Ya, di sini saya ada menggunakan Rage, ini sama aja kayak Fetch, tapi dia ada lebih simple lah untuk ngehandle eh, ngehandle HTTP request-nya. Nah, di sini ada memanggil ke API submit form, lalu di eh, mengirimkan data yang sudah di-passing dari submit form tadi. Nah, si ini tuh dari mana sih API submit form ini? Itu ada di SRC app API submit form. Ini kan submit form ya. Nah, ini tuh ada sebuah wait, ini error, ini kita perlu install ya. Oke, udah nggak error lagi. Ini ada sebuah post handler yang akan dipanggil ketika saya memanggil endpoint ini gitu. Lalu saya dapatkan form datanya dari request.json, lalu saya validasi kembali di sisi server side-nya karena si route yang ini, si API submit form ini menjadi public ya, jadi bisa di hit user. Jadi perlu juga untuk memvalidasinya di sisi server side-nya. Lalu saya validasi, ketika udah sukses, kalau nggak sukses saya akan dapatin errornya, lalu saya kembalikan ke user errornya itu. Lalu kalau sukses, saya akan memanggil send email di sini, lalu saya passing mail optionnya ada from to subject sama textnya. Ini saya dapatkan, saya buat mail optionnya. Lalu si send email ini sebenarnya adalah sebuah promise, adalah sebuah function yang return promise, yang dimana ini memanggil si transporter yang saya buat dari node mailer ini. Si node mailer ini itu ngebuat yang transporter ini tadi tuh saya definisikan service-nya Gmail, lalu untuk mengautentikasi si Gmail ini kita butuh user sama pass. Nah, ini nanti saya kasih tunjuk ini dari mana dulu. Nah, si ini dipanggil lalu di send emailnya menggunakan mail option yang sudah saya define tadi itu ada from to subject sama textnya. Textnya itu adalah saya stringify aja form datanya itu, jadi ya berlebih sederhana ya, lebih simpel. Kalau ada error ya balikan errornya gitu. Nah, gimana caranya untuk dapatin ini user sama password ini tuh agak trik ya. Kalau ini bukan, kalau user ini adalah Gmail kita, nah tapi password ini bukan password Gmail kita, karena itu udah nggak bisa lagi. Nah, gimana cara mendapatkannya? Itu tuh kita bisa ke akun Gmail kita, lalu ke my account, lalu ke bagian security, lalu di bagian two step verification ini harus aktif. Lalu kita bisa klik two step verification. Setelah diaktifkan, nah di sini ada namanya app password. Nah, kita bisa ngebuat create new app di sini ya. Kalau kita buat misalnya tes gitu ya, create. Nah, ini akan your app password ini kan ada dia mengenerate sebuah password baru. Ini yang kita passing ke password yang di sini. Kalau email username-nya itu sesuai dengan email kita. Kalau di sini kasus saya ya ini sijosodari@gmail.com gitu. User sama passnya. Nah, kira-kira itu aja sih flow yang saya gunakan untuk ngebuat kontak form seperti ini tadi. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, feel free untuk ngelihat codingannya. Lalu kalau ada yang bingung ya feel free untuk tanya di kolom komentar ya. Ya, kira-kira itu aja sih. Thank you.